Nah ini zikir ini membantu itu. Jadi waktu-waktu kita itu semuanya per detik. Wal asri innal insana lafi demi masa demi waktu. Manusia itu rugi kecuali beramal soleh. Amal soleh yang menyolehkan kita itu zikir. Baru kita bisa menyampaikan kebenaran dan kesabaran. Jadi coba zikir loh ini diperhatikan. Nah, hai orang-orang beriman, kapan serius? Jadi orang beriman apa mana gak iman yo apa mana gak ngerti gue siri. Nah, untuk serius sampai namanya serius apa? Salat. Salat ada waktunya, tapi serius subuh ngenteni duhur. Duhur ngenteni asar. Apa serius yo? Di tengah-tengahnya wis gak mungkin serius. Tapi kalau sudah ditalkin allazi yaskunullah qiyama wa qu'uda wala junubihim wa yatafakkaru hilqis samawati. Jadi seriusnya duduknya, berdirinya, berbaringnya, sambil pikirannya dia bisa kan itu ya melihat kebesaran Allah. Itu harus tumbuh dalam diri kita. Makanya laki-laki yang tidak dilalaikan ingatan kepada oleh jual beli, tidak dilalaikan mendirikan sholat. Ya sholat juga seperti katakan tadi, yang ilmu cuma hatinya lalai. Tidak dilalaikan membelanjakan sebagian hartanya, ya sedekah yo, tapi hatinya lalai jadi riya. Nah ini maka menentukan, makanya dikatakan zikir itu termasuk ibadah-ibadah yang besar. Nah maka dari itu kita cek, ya tuh hasilnya ada enggak? Nah, di tanbih itu sudah jelaskan cocok nggak sama tanbih minimal. Ya kalau kita ambil Quran itu orang yang takwa itu pertama kuat menahan marah. Ya toh boleh marah, bukan enggak boleh, tapi marah itu untuk apa? Iki enggak dididik marah, itu gimana? Kan itu ya, kuat menahan marah, terus berbuat baik, kuat memaafkan. Terus berbuat baik kepada yang dimaafkan, membelanjakan hartanya lapang dan sempit. Iki lapangnya gak iso apa sempit. Loh ya Ustaz kalau sempit gimana? Ya, kan sesuai kemampuan. Lah kalau saya nggak punya uang sama sekali gimana? Kan Islam itu harus kaya supaya bisa sedekah, naik haji. Ya, bisa sedekah, naik haji, bangun masjid, kan gitu ya. Lah naik haji, bangun masjid, sedekah itu persyaratan orang apa itu? Persyaratan orang kaya. Nak melarat sampai nggak dikongkon ngono. Gak sedekah nggak apa-apa, terima sedekah. Gak zakat, terima zakat. Dah haji gak apa-apa, gak dituntut. Sampean mek duit-duit gak haji dituntut sampean. Lalu ringan toh. Jadi aja masa sugi sampean kok koyok salaban kok malah enggak. Contohnya wis ono, pengin sugi salaban diduakno malah enggak. Terima aja apa adanya, semuanya itu bisa kita jadikan ibadah kalau kita berzikir kepada Allah. Kuncinya itu. Ya, jadi cocok no. Loh, aku sering marah, berarti ini saya belum takwa. Loh, saya punya kesulitan kok sulit kok gak ada jalan keluarnya, berarti belum takwa. Wis kono ae gampang. Ya, wah aku cek soroni memaafkan orang itu, oh berarti belum takwa. Nah kalau sudah takwa otomatis muncul itu. Jadi nasihat itu nggak bisa itu, oh, sampean harus gini, nggak bisa. Harus dicapai dulu dengan takwa baru bisa dilakukan semua. Karena dengan takwa itu semua yang sulit tadi, memaafkan sulit, sodako sulit, bangun malam sulit, menghilangkan dengki, bakhil sulit. Itu bisa dibersihkan, itu termasuk penyakit hati, bisa dibersihkan cuma dengan zikir, bukan dengan mikir, tidak bisa. Iki dipikir terus ya apa ya, tidak bisa. Zikir aja. Makanya Abah pernah saya ke Abah, karena banyak sekali orang yang datang, Ustadz
saya ini sudah 10 tahun. Kok belum hilang-hilang penyakit ini masih gini-gini. Abang ngomong apa? Enggak apa-apa, biasa. Itu biasa manusiawi. Yang penting zikir selama-lama hilang. Asal zikir terus. Nah, menungso lak kesusu. Saya citalkan seminggu langsung kepingin bersih. Omamu tak kayak gedung ini meres ini seminggu ya mari-mari. Ya toh? Ya istiqomah aja. Makanya digambarkan pohon tadi itu. Yang paling bahaya itu dia berkembang. Makanya jadi pohon itu tidak jadi begitu aja. Talqin sudah. Tidak begitu aja tumbuh. Bibitnya unggul, yang nanam ahli. Tanahnya subur, tidak bisa. Yang paling penting ini lagi nyiramin ini hataman itu ada halako tempat hataman. Kalau enggak mati. Ya toh, makanya digambarkan dua tadi contohnya, yang disirami dia tumbuh kokoh, kuat, setiap saat berbuah. Itu yang pertama yang disirami, yang punya halako memelihara tanaman itu tadi. Tapi selanjutnya sebaliknya, iku wis muncul, kuncuping ini muncul. Ojo sapi sing teko, PT sing teko ceplut dicabut ngono entek. Karena enggak ada yang melihara. Gak ono sing nyirami. Suksesnya itu pemeliharaan itu penting. Di mana-mana makanya Abbas kita Syekh Ahmad Syabilullah wa Tajurabin kalau saya cerita, bah banyak sekali orang sekarang belajar zikir, wow, gak seneng apa itu? Tuh, udah, mana itu? Banyak pak, cuma apa jawab? Oh, masih mau juga orang belajar zikir, udah. Tapi kalau apa didongengi, bah, di mana-mana ada majelis hataman sudah hidup semua, seneng apanya? Karena percuma itu kalau nggak ada majelisnya, halako-halakonya nggak disirami. Ya toh, nggak disirami ketemu apa? Ngobrol toh ilmu ini tutuk langit kabeh. Tapi wongnya sik bumi gak miber-miber. Wis ketemu dah halako, wow, aku tutuk ini. Kon wis piro? Pitu, ono sing wis 7, 5. Jadi di dalam halakoh itu pertama yang hadir itu kan termasuk plus malaikat. Berduyun-duyun sampai langit ketutup. Itu sampai nabi ngundang malaikat ngono. Wong sholat berjamaah wis 17, hilang separuh sih akeh. Iki wis ijen hilang kabeh. Dan ini penting biar orangnya 3 orang, 4 orang itu dilaksanakan. Wis aja ngomong ilmu. Zikir entek ilmu wis. Wis aja ngomong jabarut lahut. Ya tak iso run. Kalau sudah zikir wis gak liwat kono. Langsung di sisi Allah. Kan gitu ya. Ndak usah mampir-mampir wis langsung nang Allah. Ngono. Kan gitu ya. Atau kon ndukur iku ndelok ngisor. Lah sampe ndak minggat, ndak munggah ndukur, ndak di sisi Allah. Ndelok tangga sebelah gak iso, ono temboke gak iso. Makanya kita harus naik, mi'raj itu naik ke atas supaya bisa melihat di bawah, bisa kemana-mana. Itu terbuka hijab itu karena kita sudah di atas. Enggak kamar sebelah sampe ndak iso ndelok. Dibuka, naik mi'raj. Zikir itu mi'raj. Nah, kenapa jadi cepat? Nilainya orang buka kitab, buka apa, sampai buka hikam pirang tahun, Al-Ghazali pirang tahun. Ya apa enggak? Karena memahami bahwa di sisi Allah itu 1000 tahun. Jadi sampai kalau ngamalkan dengan zikir ini, itu nilainya kali 1000 tahun. Nilai pahalanya, nilai barokahnya. Ya itu. Jadi tambah paham seseorang itu tambah sedikit yang dilakukan, tapi hasilnya gede. Seperti dikatakan ya bahwa mudah diucapkan tapi berat ditimbangan. Bayang, la ilaha illallah. Karena kita membacanya dengan benar dan paham,
ditimbang 7 petala langit, 7 petala bumi, ini saya lebih berat kalimat la ilaha illallah. Cerdas itu. Iki Quran dintakne bareng timbang, loh. Kan gitu ya. Jadi zikir itu yang hebat itu yang nyambung. Ada zikir gak nyambung. Ya toh? Apalagi wirid-wirid banyak yang nyambung. Karena kalau gak ada hobi itu banyak yang gak nyambung. Kalau gak ada hobi nyambungnya itu pakai apa? Makanya saya sampai berani mengatakan, hatta kamu hafal 1000 kitab, kalau belum ditalkin, ya Allah, Rasulullah belum disebut suruh maca kitab gak iso, wis dibedah balak-balik gak iso. Setelah diisi bibit unggul, ismu zat, sebut-sebut nama Allah, baru terbuka hijabnya bisa baca. Nah selama ini nggak bicara itu, sampai di Iqra baca, sampai di situ aja. Mari tuku kitab kabeh, moco kabeh. Ya bener, tapi gak iso, nabi gak iso moco, buta huruf. Dengan disebut nama Allah, dibisikkan oleh, maka terbukalah bisa membaca. Ternyata yang dibaca pertama itu kalimatnya la ilaha illallah. Karena itu nilainya luar biasa. Bisa memadamkan api neraka jahanam. Wong kafir sak umur-umur sampai mati la entek nol. Gak iso, subhanallah akbar, gak iso. Makanya Abdul Zikir itu seluruh asma Allah sudah masuk ke situ. Jadi situ. Makanya dikatakan Abdul. Ya. Nabi Musa aja minta doa kepada Rasul, ya Allah, tolong kia ono wocoan. Ya la ilaha illallah, ya tutu iku umum sing khusus bil khusus. Kau no, wis la ilaha illallah iku. Nggak ada. Makanya kita diberi itu. Nah, dari riwayat seseorang ini buat pokoknya zalim orang ini. Dicatat sama malaikat. Malaikat kan tahunya yang dohir toh. Iki wong menerima rokok pasti. Wis hadap menghadap sama Allah. Ya Allah, ini ahli neraka jahanam mau saya bawa. Kok dhisik, aku ndelok atine kalau anggota tahire. Wis timbangan dhisik. Bener ta, ning jero atine iku coba timbangan. Karena ternyata kalimat itu ada ismu zat di dalamnya. Jegrak. Lebu swarga. Qalbun salim. Dari lelak qalbun salim lebu swarga itu. Akhir seseorang hatinya bersih dari mengingat selain Allah. Jadi kita ingat selain Allah. Jadi ingat itu bukan ingat tok. Mengingat tok itu kebatinan. Bersih tok itu kebatinan. Tapi kita bersih plus selain Allah. Makanya harus ada isinya ismu zat. Jadi bersih tok gak iso. Karena Nabi Jah dibersihkan balik-balik ya gak iso. Selain Allah. Nah selain Allah sampean gak ditalkin iso gak ya apa caranya? Nah, zikir ismu zat itu. Ya. Nah, ini yang nyambung itu ke sana itu ismu zat itu sebagian ruhku. Jadi kalau sudah 4 bulan Allah mengatakan aku hembuskan sebagian ruh. Ya itu ismu zat. Itu nggak bisa dibahas. Itu cuma dibaca. Nyambung nang Allah. Nah, dari sumber itulah hidayah dari Allah itu terus. Jadi nanti zikir itu membesar, ruh yang sedikit itu jadi membesar, tadi sedikit jadi banyak sampai menutupi seluruh badan luar kita. Jadi nafsu tidak punya kesempatan untuk lebih kuat, lebih besar daripada ruh itu tadi, karena ruh itu powernya. Ya, kalau enggak ini kecil, nafsunya besar ya sudah. Kamu dikuasai hawa nafsu. Jadi kita membesarkan apa yang dititipkan oleh sebagian kecil itu jadi besar karena kita sambung ke Allah. Jadi kebanyakan pujuroha, bukan pujuroha, kebanyakan ketakwa gitu. Ya cuma zikir aja. Orang-orang di gunung, orang-orang di desa, orang yang tidak kesempatan tuh di desa itu bodoh-bodoh, kadang gak ngerti hukum, gak ngerti marifat, gak ngerti apa, kau zikir aja wis.
Nggak ada. Nah, jadi kita nih sudah zikir, ada pengetahuan-pengetahuan yang lain, ya ada hataman, Masya Allah. Jadi penting sekali tadi orang-orang beriman, jangan dikira orang-orang beriman ini sudah cukup, masih diingatkan. Enggak beriman, ya gak diingetin sama sekali. Nah, kalau sudah diingatkan, diberi contoh, jangan kamu seperti orang Daud diberi kitab ilmu. Nah, makanya saya sampaikan Imam Ghazali sudah ngelmu, Syekh Abdul Qadir sudah ngelmu, ujung-ujungnya bingung. Yaitu dikatakan wali-wali lagunya Gus Dur itu ya, tur iso moco, iso dongeng, apa? Tur iso moco, iso dongeng, iso moco, engko bakal sengsara. Syariat bloko sengsara. Makanya golek guru sing waskito. Ya toh, cuma sayangnya digawe nyanyian tok iku apa? Bareng di tengahnya kayak nyanyi, kayak jagalah hati, toh buat kayak nyanyian toh. Nah kita kebetulan alhamdulillah nggak buat nyanyian, tapi memang dijadikan obat betul-betul. Memang kebetulan guru kita waskito, Syekh Kiamat Obil kayak Syekh Muhammad Sobil Wawataya waskito. Itu loh. Waskito itu duduk delok wong, ngene, kok iso ngene. Nanti masa depan ini iso ngene. Bukan itu tukang lentrik iso ya. Wakito itu bisa melihat Allah, bisa membawa orang ke Allah dalam kondisi apapun rusaknya orang itu. Nah kita ndak mega waskito dipilih sing api-api tok, sing digowo, sing api tinggal. Makanya kebalik siarnya orang waskito itu. Kalau siarnya orang-orang gak waskito mencari yang baik-baik. Aja kumpul wong cacat lho ya. Aja kumpul ngombe, masih gak ngombe padha ae engko dalile kene haram. Dosane padha. Benar toh? Tapi tidak menolong. Bareng waskito kumpul adu ayam melok. Tapi nulung wali-wali lah ngono ya. Tapi sama aja melok-melok durung dari wali melok katut. Durung dari pawang wong. Ojo cidek-cidek nang ulo. Lho ya apa? Jarine kongkon siar. Siare ojo digawa dhewe. Jaknae gawa nang gurumu, ojo digarap dhewe. Engko mek wis sampean iku wis dadi pawang garapen gak apa-apa. Apa maneh ulo wedok, waduh, ayu maneh. Lha iki kedadian akeh sakno Ustaz. Kan ngono ya, kakeknya digarap dhewe kaya yo. Wani wali-waliku wis tadi. Jadi kelihatannya keliru secara syar'i ya, tapi dia bisa menolong wali-wali lah ngono. Nah, guru waskita itu siarnya memang kadang-kadang bertabrakan dengan syariat. Ya, kalau di Abah itu contohnya ada orang itu nggak pernah puasa namanya Pak Mat itu. Nggak pernah puasa. Lewat ngarepnya Abah itu, persis ke rumahnya di belakangnya Abah, jadi harus lewat depannya. Abah tahu ini nggak poso. Mat, makan, jadi sego. Wah, apa yang poso-poso gitu? Ngapain baru gak poso kayak pangan. Mending ngono maneh karena saya lewat situ. Kan tidak boleh ya biasanya kan masih gak poso wis aja kayak mangan ngono ya. Ini dikasih makan seakan-akan dibenarkan puasanya. Ini siarnya orang tasawuf beda loh. Orang tuh ya apa baik. Ya. Akhirnya Pak besok lewat sana lagi Mat, sini Mat, suwe-suwe sungkan apa iki. Ya apa caranya mau lihat jalan lain nggak bisa ya? Kalau gitu aku tak poso aja nih. Mat, mangan, puasa bang. Siapa beda? Ya seperti Musa dengan Khidir tadi, peraune wong melarat kan dibolongi, sing sugih enggak. Ketokane opo iki? Wong perahu api-api cek wong melarat dibolongi.
yang ngamuk Nabi Musa. Ini apa ndak boleh. Ketokane bener Nabi Musa tapi gak nolong. Setelah itu dibalik itu ceritanya selesai, datanglah perampok itu tadi mau mengambil perahu-perahu. Dia ambil semua sih wong sugih. Yang melarat, bolong, oh coba kok elek, bolong. Gak diambil. Nah, selamat kan? Ketokane salah tapi ini tasawuf itu gitu. Akhirnya apa? Ditempel ae stilus mari. Sing soke jarno saya tuku maneh pek-pek ndak apa-apa. Itu strateginya orang tasawuf itu ngono. Tapi sampeyan aja melok-melok. Melok gurune tok. Jadi aja melok-melok kelakuane apa siar ngono. Ya itu pasti keliru. Ndak iso ngelanjut. Kita cuma khidmat kepada guru. Bukan dadi ngono, mutus ngono gak iso. Ya toh, itu wong waskita sing iso. Nah karena kita enggak waskita, kita orang ini khidmat ngikuti guru ngono wis. Ya toh, kaya sing contone iku Khidir iku Musa iku nggawa sapa? Yusa. Yusa gak iso apa-apa wis khidmat wae, ya. Ya kene Yusa gak apa-apa. Kan gitu ya, setelah berguru dia cuma khidmat aja kepada Khidir gitu semuanya ya. Jadi kita untuk mencapai itu nggak bisa ojo melok-melok corone wali-wali. Sampean di iso-iso dibelai sampean ini merusak syariat ini ngono. Tapi mek wali-wali iso jawab. Ojo situ sejarah sudah 100 ulama saja yang ojo dorong takon wis dijawab malah. Karena waskito. Lho aku ya apa Ustaz ditakoni? Gampang, kari digawa nang gurune repot-repot. Ya toh, ojo dijawab dhewe. Ya toh, iki enggak dijawab dhewe ndak apa-apa. Enak kan ngono toh? Nah. Jadi gawa nang guru. Misalnya sampe lho, sampean kok iso ngene. Ya toh, wis sampean tak ceritani rodok soro aku nyeneng aku itu duduk waskita duduk ahli wis tak gawa nang guruku. Insyaallah. Kan kemarin gitu ya. Kemarin di Ambon begitu. Jadi ada orang apa itu di waktu ditalkin bantah, waktu nalkin dibantah wakil talkin. Ya itu bantah gini. Nah, yang menalkin ini rodok emosi Ustadz itu. Saya ini kalau sudah menalkin tidak boleh sampai nanti sebelumnya boleh. Ya itu. Akhirnya orangnya gitu pore, terus pergi. Saya kemarin datang ke sana, orangnya itu nggak berani nemui itu kan sudah nggak, tapi ngintip-ngintip ya datangnya gitu. Ya itu anak-anak bilang, teko tapi singitan. Setelah itu ya sudah saya talkin, cuma ditalkin. Besoknya datang, ya toh minta ditalkin lagi. Nah, ibaratnya tadi pawangnya ini nyekel ulo itu luput. Nah, itu iso-iso dicakot malah. Karena pawangnya ya. Pas alu ahla zikir in kuntum tak lamu. Nah kita cuma membantu syiarnya. Ya toh, makanya jangan sering-sering sok jadi pawang loh, hati-hati. Ya tidak kuat. Minimal kamu robitoh. Kalau jauh robitoh aja, yakini yang menalkin bukan saya, guru kita. Kan gitu robitoh. Gurunya itu yang menalkin, silsilahnya dia sambung kepada Rasulullah. Rasulullah Allah. Jadi ente wis gak melok-melok. Wis diserahno nang Allah. Kalau diserahno sama sampean apa kata Allah? Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cinta itu aku. Makanya libatkan Tuhan. Ini enggak ngomong libatno kitab, Tuhan enggak. Kitabnya dilibatno.
Allah enggak. Jadi ulama su. Gak ate kitab, gak apal kitab, libatna Allah. Sing duwe kita beres. Ya, ini pemimpin-pemimpin hataman nih, waduh ya. Nah, enak kan? Nah, jadi kita ini ibarat tali Allah saja, ujungnya di mana? Kan di guru kita, dititipkan kita. Nah, kita powernya kurang, kebanyakan makanya robito supaya powernya guru tadi itu sampai ke Rasulullah itu. Nah, gitu. Kalau kita, waduh, sak piro belajar. Wong belajar ngajari wong, ya apa sih? Yang belajar itu kalau belajar itu sama guru, bukan sama murid. Belajar itu sama guru. Nah, karena kalau belajar sama murid, ya nggak bisa munggah. Karena murid pada murid level nggak bisa. Kalau sama guru bisa naik. Bahkan guru itu memberikan kadang-kadang gini. Kalau murid sama murid itu memberikan ajaran tanpa rumus kadang-kadang. Kalau guru pasti, misalnya di sekolah guru ngajar ada PR-nya plus rumusnya. Nah, ini enggak dikai PR tok, enggak dikai rumus, bingung, diutek-utek dewe, enggak bisa. Kan gitu ya. Nah, ibarat orang berenang, ya toh di kaum berenang, tapi enggak ada pelatih, nyemplungo ya kelelep. Tapi kalau dia pelatih nyemplung, gak bisa kelelep, langsung dia nyemplung tadai. Kan itu ya, makanya butuh guru mursyid. Nah, biar kamu belum bisa berenang, insya Allah berenangnya bisa. Walaupun tidak sendiri, wasilahnya dibantu, dituntun oleh guru. Makanya dalilnya orang mengatakan, dulu ada seorang wali mengatakan kepada muridnya, jalan di atas air, sebut namaku. Nyebut namanya. Misalnya gurunya Junaid, jalan di atas air. Orang kalau berpikirnya kurang cerdas, masya Allah, karomahnya luar biasa. Ya, cuma menyebut nama guru bisa jalan di atas air. Wong-wong yang saudara kita yang selain ahli zikir, meriang, bid'ah itu, syirik. Nyebut nama guru ya. Kodak Allah. Kan gitu ya. Nah, ini perlu kejelian, perlu kecerdasan. Kalau enggak langsung syirik ini. Kodak Allah. Terus ini jalan, tahu-tahu ada ikan besar. Hilang ingatnya kepada guru, langsung nyebut Allah. Tambah kelem loh. Kok tambah kelem? Sing ngendi sing bener iki? Bingung kan? Eling maneh. Junaid, jalan lagi. Nah ini pengertiannya ini kalau orang kan ini syirik ini. Nah ternyata bukan. Tolong menolonglah dalam kebaikan, tolong menolong. Itu hablum minan nas. Hablum minan. Enggak pakai hablum minallah dulu. Nanti beliau itu yang membawa ke Allah. Tadi berenang itu kan ke Allah. Kan gitu ya? Sampean belum kenal Allah. Nah kenalnya sama gurunya. Nah akhirnya sampean nyemplung, nyebut itu begini, itu memanggil pelatih renangnya itu dipanggil. Mencolot sampai mencolot itu bersama perenang bisa tenggelam. Sampean enggak bisa berenang, tapi sama pelatih berenang bisa enggak? Kelem enggak? Enggak toh. Tapi ditinggal ambek pelatih nih. Gelep ini. Makanya ada robito itu begitu. Kan gitu ya. Jadi bukan syirik, itu perintahnya tolong menolong, ada pelatihnya, ada yang nuntun, ada wasilahnya. Mau dibawa ke Allah. Kalau sudah dibawa ke Allah, sudah full Allah, sampean ganti tugas membawa orang berenang. Gak pakai wasilah lagi, sampean diwasilahi. Tapi kalau belum jangan coba-coba sampean. Ono sing ngono gak perlu guru maneh. Aku wis langsung nyemplung. Hilang salate, hilang sedekahe, hilang syariate. Iku sing langsung hilang kabeh iku.
Wah, gak perlu guru, langsung hilang syariat, sholatnya hilang, gak apa-apa, hilang Tuhan wis tutup. Bablas ini. Hati-hati ya. Nah, enak medwe guru itu. Bahkan sampai berani ulama tasawuf mengatakan bu hadis sembuh, enggak itu sembuh. Pokoknya itu sesuai dengan realitanya berguru tasawuf khususnya. Kalau syariat enggak masalah. Tanpa guru dia sama berguru dengan setan.